Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan rahmat yang Allah berikan kepada diri kita semua. Dengan kasih sayang Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk selalu membuka pintu-pintu kebaikan untuk diri kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, artinya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat, yang kita pada saat ini memasuki bulan Rabiul Awal yang diyakini bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita bisa mengambil sebuah tadabbur, peringatan, yang bisa kita mengambil sebuah ibrah, pelajaran. Bagaimana kita mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencontoh dari perbuatan Rasul. Bagaimana kita mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kata Rasul di dalam hadis ini, Rasul mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah amal ibadah yang sanggup kalian lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis ini, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berataan semuanya untuk melakukan amal ibadah yang sanggup kalian lakukan, sehingga dengan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Dia tidak akan pernah bosan memberikan pahala hingga kalian sendiri yang bosan untuk beribadah. Hadis ini memberikan penjelasan kepada diri kita
alaikum minal a'mali ma tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabba dzalika ila rasulillahi alladhi yadumu alaihi sahibuh. Yang artinya di dalam hadis ini memberikan penjelasan kepada diri kita, hendaklah kita senantiasa melakukan atau melaksanakan amal ibadah yang sanggup kita lakukan. Apa contohnya? Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan waktu, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berdiam sejenak, duduk sebentar antara waktu habis maghrib sampai waktu isya nanti, yang semuanya insya Allah kita sanggup untuk melakukannya. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bosan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, fa wallah la yamallullahu hatta tamallu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, Allah tidak akan pernah bosan. Untuk memberi apa? Untuk memberikan pahala kepada diri kita. Yang bosan itu, yang jenuh itu adalah kita sendiri. Allah tidak akan pernah bosan untuk melakukan, untuk memberikan pahala kepada diri kita. Kalau dia melakukan ibadah, kalau dia melakukan amal soleh, kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, yang bosan itu adalah kita. Yang menghadapi kebosanan itu adalah kita. Terkadang memang ada yang disebut di dalam bahasa, di dalam kajian-kajian hadis itu, ada yang disebut dengan futur. Futur itu adalah lemah. Futur itu adalah seseorang itu sudah rajin melakukan kebaikan-kebaikan, rajin dia melakukan ibadah, rajin dia melakukan amal soleh. Satu saat dia akan merasa bosan, lalu dia berkata, nangka itu juga, gitu kan? Maka itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, kalau kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, jangan pernah kita bosan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan untuk memberikan pahala kepada diri kita. Yang bosan itu adalah orang yang melakukannya. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan bahwa wa kana ahabba dzalika ila rasulillahi alladzi yadumu alaihi sahibuhu. Yang artinya adalah perbuatan yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita menginginkan apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita kerjakan ini adalah termasuk dari apa yang telah disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam hadis ini disebutkan wa kana ahabba dzalika ila rasulillahi alladzi yadumu alaihi sahibuhu. Artinya adalah ada sesuatu yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Adalah sebuah perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang kita lakukan, dan yang kita lakukan itu kita terus menerus melakukannya, yaitu dengan cara konsisten, atau dalam bahasa Arab disebut dengan istiqomah. Sebuah perbuatan yang kita lakukan itu adalah kita melakukannya dengan istiqomah, konsisten. Contoh, kita dari tahun berapa kita melakukan pengajian di tempat ini, di mushola yang kita cintai ini, berbelas tahun lah Pak Haji lah, belasan tahun kita sudah melaksanakan. Nah, perasaan diri kita tidak akan pernah bosan. Kenapa?
kita sudah mengetahui apa disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perbuatan yang dicintai oleh Rasul, yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang dilakukan secara konsisten, terus menerus. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh, ibadah yang lainnya yang sering kita lakukan. Ibadah yang lainnya yang sering kita lakukan adalah ketika kita bangun pada malam hari untuk melakukan tahajud, untuk melakukan solat tahajud yang pada awalnya ada sebagian orang itu merasa malas untuk bangun, merasa koler untuk bangun. Akan tapi lama-lama setelah dia bangun pada malam yang pertama, misalnya dia memulai solat tahajud itu, dia lakukan hanya 2 rakaat. Untuk apa? Untuk melatih dirinya. Lalu yang kedua kita tambah rakaatnya. Lalu yang ketiga sampai seminggu, maka dia full sampai 8 rakaat tambah dengan witir. Maka itu terus menerus dilakukan. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah perbuatan. Wa kana ahabbu dzalika ila Rasulillah alladhi yadumu alaihi sahibu. Artinya bagaimana kita melakukan itu dengan cara konsisten, istiqamah. Sehingga dengan demikian sebuah perbuatan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain, ayyul amilu kana ahabba ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalata ma dima alaihi wa in qalla. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah perbuatan yang paling disukai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalata ma dima alaihi wa in qalla. Yang artinya amal perbuatan yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mereka menjawab adalah amal perbuatan yang dilakukan secara konsisten meski hanya sedikit. Amal perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu kita lakukan sekalipun hanya sedikit. Lalu kita misalnya kada guring dari mulai jam 2 sampai subuh. Akan tapi cukup sekali. Yang bulan berikutnya tidak, malam berikutnya tidak, sampai berbulan-bulan, masuk ke bulan ketiga baru melakukan lagi solat tahajud misalnya. Bukan itu yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit akan tetapi konsisten. Sedikit akan tapi konsisten. Bagaimana kita menjadikan diri kita konsisten? Salah satu di antaranya, kita membiasakan untuk membaca Al-Quran misalnya. Kapan kita membaca Al-Quran itu? Ada sebagian setelah habis solat maghrib. Ada sebagian orang itu melakukan setelah dia solat tahajud. Setelah dia membaca istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu disambung dengan membaca Al-Quran. Setelah berdoa, lalu dia disambung dengan membaca Al-Quran sampai pada subuh. Sampai pada waktu subuh. Dan itu terus dilakukan. Itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in qalla. Sekalipun hanya sedikit adalah itulah yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak akan tetapi hanya dia melakukan sekali misalnya. Dia melakukan banyak misalnya. Akan tetapi dia hanya sekali dia melakukannya. Contoh yang lain dalam hal bersedekah misalnya. Contoh lain ketika kita bersedekah. Dia memberi misalnya 200.000, tapi hanya waktu itu saja. Bertahun-tahun baru dia memberi uang, memberikan infak di jalan Allah itu. Hanya sekali itu, bertahun-tahun dia tidak memberikannya. Tidak demikian. Maka ketika seseorang yang pernah ulun sampaikan beberapa bulan yang lalu adalah salah satu seorang itu yang senantiasa didoakan oleh para malaikat itu ketika dia datang pada salat subuh, pada menuju ke musalla atau menuju ke masjid, lalu dia memberikan sebagian hartanya di kotak amal itu, maka malaikat itu akan mendoakan kita dan terus menerus kita lakukan.
Kita punya uang 2.000 misalnya, kita punya uang 3.000 dan seterusnya. Akan tetapi terus setiap subuh, maka setiap hari kita akan didoakan oleh para malaikat. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kena kita bulan pada hari kelahiran Rabiul Awal, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengkaji, bagaimana kita menelaah dari apa-apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dekat, yang disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab oleh Imam At-Tirmizi yang banyak sekarang laris, yang dibeli oleh orang, karena itu ada bagaimana Rasul, kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dekat berdasarkan dari hadis-hadis yang sahih. Oleh karena jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab ini. Salah satu di antaranya oleh Al-Hasan bin Ali meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabat beliau. Bagaimana perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, karakter Rasul, perilaku Rasul dengan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis ini, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam daimal basyr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya selalu ceria. Disebutkan di dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, beliau itu senantiasa ceria. Artinya tidak suka murung, tidak suka bersedih. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam daimal basyr. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu ceria. Yang kedua, bagaimana perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahlal khuluq. Perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam berakhlak yang sangat sederhana. Dari mulai yang kecil-kecil, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya. Dengan cara apa? Disebutkan di dalam hadis ini, layyinal janibi laisa bifudha wala ghalidin. Artinya, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah dia selalu memberikan contoh yang sederhana. Sederhana yang bagaimana? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia memasuki masjid. Bagaimana ketika kita masuk ke masjid, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ftah li abwaba rahmat. Lalu dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, bukakan ya Allah. Apa yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ftah li abwaba rahmat. Dia meminta kepada Allah, bukakan pintu rahmat ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat kepadaku ya Rabb. Allahumma ftah li abwaba, pintu abwab, babun, pintu rahmat. Bagaimana Rasul mencontohkan kepada diri kita. Oleh karenanya, pada saat pandemi yang sampai saat ini, marilah kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa membaca doa itu sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itulah salah satu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada diri kita. Memberikan contoh kepada diri kita yang ketika dia sudah membaca doa di depan pintu itu, lalu melangkahkan kakinya dengan memulai dengan langkah kanan, kaki yang kanan. Nah, itulah yang dilakukan, yang disebutkan akhlak Rasul itu dimulai dari yang kecil. Yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu yang kecil-kecil, sesuatu yang sangat sederhana. Begitu juga ketika dia masuk ke dalam masjid itu, maka dia tidak pernah langsung duduk, akan tapi bagaimana disuruh untuk dia solat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Nah, itulah beberapa contoh yang sederhana. Belum contoh-contoh yang lain. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang sederhana ketika kita hendak guring. Kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk berdoa.
Dan setelah itu bagaimana Rasul mencontohkan yang sederhana. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan contoh kepada diri kita. Amun kita pakai selimut, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kibas dulu selimutnya. Itu contoh yang sederhana. Rasul memberikan contoh sebelum selimut itu digunakan, hendaklah kita kibas dulu. Untuk apa? Jangan sampai pada saat selimut itu dilipat, lalu ada binatang atau sesuatu yang akan membahayakan kepada diri kita. Itulah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh yang sederhana, contoh yang kecil. Begitu nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada diri kita, begitu kita bangun, maka kita jangan sampai kita menjamah makanan sebelum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum mencuci tangan kita. Nah, itu disebutkan bagaimana Rasul memberikan contoh berabad yang lalu. Kalau ke hari ini harus kita cuci tangan dan lain sebagainya, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh berapa abad yang lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh demikian. Kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita guring ini kita kadang sadar tangan kita ini bergerak kemana, gitu kan? Bisa bergerak, kita mau upil kan pada malam, kita tidak sadar pada waktu tidur itu. Bisa juga tangan kita itu menggaruk ke belakang kepada sesuatu yang kotor misalnya. Itulah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh yang sederhana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut, gitu. Laisa bi fadhi wala ghalid wala dukhabin wala fahashin wala ayabin wala musakhin, yata'afalu amma yastahi wala yu'si minhu wala yujibu fi qad taraka nafsahu min salatil mira wal ikbari ma la yaghni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap Rasul itu lemah lembut. Artinya kita disuruh untuk mencontoh dari sikap Rasul itu yang bersikap lemah lembut. Dalam hal apa? Etika kita, berbicaranya kita, itulah disebutkan lemah lembut. Dan tidak pula, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak gampang kasar dengan orang lain. Artinya dia selalu berpikiran positif kepada orang lain. Yang seterusnya, Rasul tidak suka untuk berbuat gaduh. Artinya beliau tidak suka berbuat gaduh dan tidak berlebihan dalam ucapan-ucapannya. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada Al-Quran. Sehingga kata Aisyah ketika ditanyakan oleh seorang sahabat, "Ya Aisyah, apa akhlak Rasul?" Maka Aisyah itu menjawab kepada sahabat itu dan memberikan suatu penjelasan yang sangat singkat kepada sahabat itu. Dia mengatakan, akhlak Rasul itu adalah khuluqul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, maka yang dilakukan, yang diperbuat, yang diucapkan oleh Rasul tidak pernah menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah adalah seluruh ayat dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Yang seterusnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata yang kotor, sekalipun perkataan itu yang sifatnya bergagayaan, bergurau, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tidak pernah berkata kotor. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kotor, hanya sekedar untuk membuat orang tertawa, tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Yang seterusnya kata Rasul di dalam hadis ini adalah akhlak Rasul itu adalah tidak suka mencela. Tidak suka mencela, tidak hanya mencela orang lain, termasuk di dalamnya itu adalah mencela makanan dan minuman. Kalau dia tidak senang, maka Rasul diam saja. Tapi yang disebutkan di dalam hadis ini tidak suka mencela. Apakah dia mencela makanan atau mencela orang lain? Nah, itulah disebutkan bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh
berkenaan dengan apa yang pada saat ini kita memasuki apa yang disebut dengan bulan Rabiul Awal. Yang seterusnya adalah Rasul tidak pernah kikir. Tidak kikir, artinya tidak pelit. Dan ada satu sikap yang patut kita contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping dia tidak pernah mencela dan tidak kikir kepada orang lain. Jika menginginkan sesuatu, beliau akan dengan mudah melupakannya dan tidak pernah membuat orang lain berputus asa atau terbebani untuk memperolehnya. Nah, kalau kita bahasakan yang sangat sederhana dari apa yang disebutkan di dalam hadis ini, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu, lalu kita berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, kita berkumpul dengan orang lain. Kalau orang lain menginginkan sesuatu, lalu dia mengefek, ujar orang, dia mengefek supaya dia diberi. Lalu dialihnya pembicaraan itu, sehingga dengan pembicaraan itu dia mengefek supaya nanti dari ucapannya itu mengharapkan orang lain itu memberi kepada kita. Maka Rasul di sini disebutkan bahwa jika menginginkan suatu, beliau akan dengan mudah melupakannya. Ya sudah, nggak usah dipikirkan gitu. Dan tidak pernah dia berputus asa atau memberikan beban kepada orang lain, sehingga orang lain itu merasa terbebani dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah beliau itu disebutkan di dalam hadis ini, min salasil mirai wal ikbari wa maliani wa tarakan nasa min salasa kana yazumu ahadan wa la yu'aibu wala yatlubu auratuhu wala yatakallamu illa fima raja sawabahu wa idza takallama atraka julasa'ahu ka'annama ala ru'usi muttayyib. Apa disebutkan dalam hadis ini? Beliau itu menjaga dirinya dari 3 hal. Apa yang tiga hal ini yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga dirinya dari 3 hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat kepada siapa? Yang tidak bermanfaat kepada orang lain. Dan beliau pantang untuk melakukan 3 hal tersebut. Apa yang disebutkan 3 hal tersebut? Disebutkan di dalam hadis ini, kana la yadumu ahadan. Yang pertama, kata Rasul sallallahu di dalam hadis ini, yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela. Yang tadi disebutkan tadi. Yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengejek. Dan yang ketiga adalah ketika dia berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, ketika dia berkumpul dengan orang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, disebutkan beliau menjaga dirinya dari 3 hal. Yang pertama, tidak mencela. Yang kedua, tidak mengejek. Misalnya mengejek, ada melihat sesuatu yang agak, menurut kita ada sesuatu yang aneh. Apakah dengan bajunya, apakah dengan pakaiannya, apakah dengan sikapnya. Maka Rasul tidak mencela, tidak langsung mencela. Dan yang kedua, Rasul tidak pernah mengejek dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Dan yang paling kita ingat adalah di sini adalah bagaimana konsep kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karenanya, beliau tidak pernah berbicara kecuali sesuatu yang bisa mendatangkan pahala. Artinya, sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, misalnya dengan cara sesuatu yang misalnya bergegayaan, yang kelewat batas. Maka hal yang demikian itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah ketika beliau berbicara, maka orang lain akan menyimak dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya di dalam majlis, di dalam khalaqah itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya, menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan hal-hal kebaikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam
berbicara, menyimak dan menundukkan kepalanya, seakan-akan ketika Rasul itu berbicara dengan orang lain, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menunduk, seakan-akan dia menghargai orang lain itu, sehingga disebutkan di dalam hadis ini seakan-akan ada satu beban di kepalanya dengan menunduk demikian. Artinya apa? Bagaimana dia menghargai orang lain. Nah, itulah beberapa contoh. Beberapa contoh dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa contoh ini akan memberikan satu tadabbur, memberikan satu penjelasan, memberikan satu teladan kepada diri kita. Sejauh mana kita mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang ini. Yang seterusnya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selesai berbicara, Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya pada saat di dalam majlis, pada saat di majlis ilmu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perbicaraan, maka sahabat-sahabat itu dengan tekun dia menyimak dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasul berbicara, maka sahabat itu pun baru berbicara. Nah, itu disebutkan bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Dan yang seterusnya, bagaimana hadis ini dijelaskan kepada diri kita yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat dia berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, maka dia tidak melakukan apa yang disebut dengan debat kusir. Artinya debat yang tidak ada manfaatnya. Melakukan perdebatan tentang apapun. Artinya apa? Kalau diskusi boleh saling melakukan diskusi berdasarkan sebuah hadis ini, berdasarkan dari hadis ini dan Al-Quran dan lain sebagainya. Akan tetapi berdebat kepada sesuatu yang tidak berfaedah. Ini adalah hulu ayam kah intaluk kah ayam misalnya itu. Nah, itu aja diulang-ulang. Artinya apa? Itulah ada sesuatu yang tidak berfaedah. Yang seterusnya kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, dan jika ada seorang berbicara dengan beliau, maka orang lain diam hingga pembicaraan itu selesai. Maka ucapan mereka bagi beliau merupakan ucapan yang paling pertama. Artinya apa? Kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu kepada Rasul, maka Rasul menyimak pembicaraan, seakan-akan yang disampaikan oleh sahabat itu adalah pembicaraan yang pertama yang perlu sangat didengar. Yang seterusnya adalah, dan jika ada seseorang, beliau tidak mentertawakan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga mentertawakan apa yang ditertawakan oleh sahabat-sahabatnya. Artinya misalnya ada sesuatu yang lucu, ada sesuatu sehingga sahabat itu tertawa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut tertawa juga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang disukai oleh sahabatnya, Rasul akan mengatakan dia suka juga. Nah, itulah beberapa yang disebutkan di dalam hadis ini, perilaku, perbuatan, sikap, etika yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ini. Yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, beliau selalu bersabar. Apa yang disebutkan bersabar di sini adalah amun ada orang asing. Kalau ada orang misalnya baru datang ke mushola ini, ada tamu, ada musafir yang datang ke mushola ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam menghadapi orang asing tersebut. Bertanya dari mana, apa keperluannya, bagaimana, dari mana asalnya, dan lain sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangat sabar dia bertanya atau diskusi dengan orang itu, berbicara, bertanya dengan beliau, dan tidak pernah kasar dengan orang asing itu. Kalau misalnya ada orang yang belum kita kenal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sabar ketika dia berdialog, ketika berbicara dengan orang itu, sekalipun orang itu belum pernah dikenal. Yang seterusnya, para sahabat juga mendatangi orang-orang asing itu. Beliau juga berkata, jika kalian menemukan orang-orang yang berusaha untuk memperoleh kebutuhannya, maka bantulah dia. Kalau misalnya orang asing itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu indahnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya orang asing itu datang ke kita, lalu dia tanya
alamat satu tempat yang kebetulan kita tahu dan dia tidak tahu, dijelaskan dan bahkan diantarkan di tempat yang mana orang itu memerlukan, ingin mengetahui tempat yang akan dituju. Itulah yang disebutkan di dalam hadis ini, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada diri kita, bagaimana contoh dan sikap itu berbicara kepada orang lain, menghadapi orang asing, orang yang belum kita kenal, maka senantiasa bersabar. Yang seterusnya adalah beliau tidak pernah menerima pujian kecuali orang yang juga mau beliau puji. Artinya tidak suka dipuji. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka diambung, bahasa kita. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pujian kepada sahabat-sahabatnya, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sifat tawadhu, rendah dirinya, dan bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyenangkan orang lain. Yang terakhir di dalam hadis ini disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul tidak pernah beliau memotong pembicaraan. Ketika kita berbicara dengan orang lain, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memotong pembicaraan sahabatnya, sekalipun itu adalah sahabatnya. Tidak pernah beliau memotong pembicaraan orang lain sehingga orang itu selesai. Ketika seseorang itu sudah berbicara, itu sudah tuntung, sudah selesai, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam baru masuk pembicaraan itu. Itulah disebut sebuah adab. Itulah disebut dengan sebuah etika. Itulah disebut bagaimana etika seseorang itu tidak langsung memotong. Biasa kita misalnya, kalau kita memang ada yang mendesak, ada sesuatu yang perlu disampaikan, yang kita terburu-buru untuk mau berangkat, cepat berangkat, lalu kita katakan kepada orang itu, mohon maaf Pak, menyelang setumatna, ada yang disampaikan dengan sidin itu. Boleh kita melakukan demikian. Akan tetapi kita tidak memotong pembicaraan pada saat orang itu berbicara. Akan tetapi kalau kita memang ada sesuatu yang sangat penting, lalu kita minta maaf kepada orang yang lagi bicara itu, lalu kita menyampaikan hajat kita atau keinginan kita. Itulah beberapa contoh yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum taliba hajatin yatlubuha fa'arfidu wa la yaqbalu shana'ila mim mukafin wa la yaqta'u ala aqadin hadithahu hatta yajuza fayaqta'ahu binahyin aw qiyamin. Yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau memotong pembicaraan. Kalaupun beliau hendak memotongnya, maka beliau menahan pembicaraan atau beliau berdiri. Misalnya ada sesuatu yang perlu disampaikan pada saat orang itu lagi berbicara, Rasul memberikan kode, lalu dia berdiri. Sehingga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka sahabat itu tahu bahwa ada sesuatu yang perlu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis sahih yang disampaikan pada malam hari ini dalam sebuah kitab, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat. Sesuatu yang sangat berfaedah, sesuatu yang sangat mulia ketika kita mengambil sebuah contoh apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, pelajaran dari hadis ini, dan kita bisa melakukan apa yang telah dicontohkan Rasul kepada diri kita. Bapak dan jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang dapat ulun sampaikan ini, berguna dan bermanfaat kepada diri kita. Kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena esensi dari peringatan Maulid itu adalah bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pada saat misalnya kalau di daerah kita di sana di Jawa itu bobrokot konol-konol itu, tidak. Akan tapi bagaimana mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbicara, bersikap, berteman di majelis dan seterusnya, dari mulai kita tidur, bangun kembali sampai tidur kembali. Itulah yang harus kita ambil esensi dari peringatan Maulid kita. Bapak dan jamaah rahimakumullah, ulun akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.